Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Selanjutnya saya akan mengajak kalian semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan dengan tema pandai bersyukur. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan, semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah mudah berputus asa, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Kemudian masih banyak orang berpendapat, lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah, di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang, bahkan lebih hikmah kebaikan. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, tetapi orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Kalau berbicara nikmat, Allah sudah memberikan banyak hikmat kepada kita, yang jika dihitung kita tak akan mampu menemukan jumlah persisnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lantas, bagaimana sih atau tips agar kita mudah bersyukur? Sangat mudah, terapkanlah ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus senantiasa mengingat nikmat Allah. Cobalah dari hal-hal kecil. Kemudian yang kedua, selalu merasa cukup. Lalu cobalah bersyukur dengan perbuatan. Kemudian mengingat janji Allah di mana yang bersyukur akan mendapat balasan yang besar. Nah, 4 hal di atas cobalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya insya Allah kehidupan dalam diri kita diraih dengan hakiki. Kemudian mengenai bentuk syukur yang bisa diamalkan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan. Dan ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Ketiga bentuk itu jika mampu diamalkan akan berdampak pada diri sendiri dan perilaku sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda,
Barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa bekerja sejatinya sama dengan berjihad di jalan Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memudahkan bagi kita untuk mencari rezeki melalui bumi ini. Salah satu dengan bekerja. Bukankah ini nikmat yang patut kita syukuri? Namun seringkali kita lalai dan lupa bersyukur atas nikmat pekerjaan. Kita mengeluh gaji yang kurang, pekerjaan yang berat, hingga lupa menikmati proses dan belajar dari setiap tantangan. Mari kita renungkan beberapa banyak saudara kita yang masih menganggur, saudara kita yang belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi akibat mungkin kesulitan ekonomi keluarga, tertimpa sakit hingga tak mau bekerja, atau bahkan tinggal di daerah konflik yang memiliki kesempatan untuk mencari nafkah. Maka bersyukurlah, lihatlah segala kemudahan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam pekerjaan kita. Bersyukurlah meskipun gaji kita kecil, pekerjaan kita berat, atau lingkungan kerja kita kurang ideal. Dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita. Rezeki akan semakin lancar, pekerjaan akan terasa lebih ringan, dan hati akan senantiasa diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua agar senantiasa untuk terus bersyukur. Bukan untuk hal-hal besar, tetapi cobalah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pandai bersyukur yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.